Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan asuhan keperawatan pada Nyonya S. Abortus iminen di ruang kasuari RSUD DRM Ashari, Pemalang. Pathway abortus iminen menyebabkan pendarahan dan pucat, kemudian dan ketidakseimbangan cairan, kemudian nyeri abdomen dan seperti ditusuk-tusuk, menyebabkan gangguan rasa nyaman, nyeri, lemas, dan shock, menyebabkan intoleransi aktivitas. Kemudian analisis data. Data subjektif, pasien mengatakan keluar darah banyak selama 2 hari. Data objektif terlihat keluar darah 100 cc. Pasien terlihat pucat, tekanan darah 110/70, RR 20 kali per menit, suhunya 36 Celcius, nadinya 80 kali per menit. Etiologinya perdarahan, masalah risiko ketidakseimbangan cairan. Data subjektif, pasien mengatakan nyeri di bagian abdomen. Pasien mengatakan seperti ditusuk-tusuk. Data objektif, pasien terlihat merintih, kesakitan, skala nyeri P saat terjadi kontraksi, Q seperti ditusuk, R pasien mengatakan nyeri di bagian abdomen, S nyeri skala 5, T pasien mengatakan nyeri hilang timbul, kerusakan jaringan intrauteri, gangguan rasa nyaman, nyeri. Data subjektif, pasien mengatakan lemas saat akan ke kamar mandi. Data objektif, pasien terlihat jarang turun ke kamar mandi, kelelahan, intoleransi aktivitas. Prioritas diagnosa keperawatan. Yang ke-1, pasien risiko ketidakseimbangan cairan berhubungan dengan pendarahan. 2, gangguan rasa nyaman, nyeri berhubungan dengan kerusakan jaringan intrauteri. Yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Intervensi 1, risiko ketidakseimbangan cairan berhubungan dengan pendarahan, tujuan dan kriteria. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 20 menit, masalah risiko ketidakseimbangan cairan dapat teratasi dengan kriteria. 1, asupan cairan meningkat. 2, asupan makanan meningkat. 3, keluaran urin meningkat. 4, tekanan darah membaik. Intervensi 1, monitor tanda-tanda vital. 2, pertahankan bed rest selama 2, pertahankan bed rest selama pendarahan. 3, anjurkan meningkatkan asupan makanan dan vitamin K. Yang keempat, kolaborasi pemberian obat. Kedua, gangguan rasa nyaman, nyeri berhubungan dengan kerusakan jaringan intrauteri. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, masalah nyeri dapat teratasi dengan kriteria hasil. 1, keluhan nyeri menurun. 2, meringis menurun. 3, merasakan depresi menurun. Intervensi 1, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas intervensi nyeri. Yang kedua, identifikasi skala nyeri. Yang ketiga, anjurkan memonitor secara mandiri. Yang keempat, kolaborasi pemberian analgetik. 3, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Tujuan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, masalah toleransi aktivitas dapat teratasi dengan kriteria hasil. 1, kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari meningkat. 2, kecepatan berjalan meningkat. 3, kekuatan tubuh bagian bawah meningkat. Intervensi 1, identifikasi tingkat aktivitas. 2, identifikasi kemampuan beraktivitas dalam aktivitas tertentu. 3, libatkan keluarga dalam aktivitas. 4, anjurkan melakukan aktivitas fisik.
Implementasi diagnosa risiko ketidakseimbangan cairan berhubungan pendarahan 1. Monitor tanda-tanda vital. D. Data objektif tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhunya 36. 2. Memberikan injeksi Kalnek 50 mg. Data objektif pasien terlihat masih menahan nyeri. Injeksi masuk lewat selang infus. 3. Memantau intake 16.000 mili dan output 1.500 mili. Data objektif pasien terlihat tenang. Diagnosa gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan kerusakan jaringan uteri. 1. Memonitor tanda-tanda vital. Data objektif tekanan darah 120/80, RR 22 kali per menit, nadinya 86, suhunya 36. 2. Observasi mengenai nyeri skala 2. Data subjektif pasien mengatakan nyeri berkurang di bagian abdomen. 3. Memantau intake 16.000 dan output 15.000 mili. Data objektif pasien terlihat tenang. Yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan kelemahan 1. Mengidentifikasi tingkat aktivitas. Data objektif pasien tampak mulai bergerak aktivitas meski dibantu keluarga. 2. Menganjurkan melakukan aktivitas fisik. Data objektif terlihat sudah mulai duduk di tempat tidur. 3. Melibatkan keluarga dalam beraktivitas. Data objektif terlihat tidak berjalan ke kamar mandi meski dibantu keluarga. Evaluasi diagnosa keperawatan ketidakseimbangan cairan berhubungan dengan pendarahan. S. Pasien mengatakan lemah berkurang. O. KU sedang. Tekanan darah 110/70, nadinya 80 kali per menit, suhunya 36. Hentikan intervensi. Diagnosa gangguan rasa nyaman berhubungan dengan kerusakan jaringan intrauteri. S. Pasien meningkat nyeri di bagian abdomen kurang. O. Skala nyeri 2, tekanan darah 120/80, RR-nya 22, nadinya 82, suhunya 36,4 Celcius. A. Masalah teratasi, P. Hentikan intervensi. Diagnosa intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. S-nya enggak ada, O-nya tekanan darah 120/80, R-nya 20 kali per menit, nadinya 85 kali per menit, suhunya 36 Celcius. A. Masalah teratasi, P. Hentikan intervensi. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.